Deoli Payumara minta fee 15 triliun. Kalau nggak ada, kita gugat. Kita nggak punya kepentingan terhadap perkara ini. Catat ya. Udah direkam belum? Udah. Lanjut, Bang. Yang kedua, kita ditunjuk oleh negara untuk melakukan pekerjaan pengacara. Ya kan? Ya. Yang ketiga, waktu diminta untuk datang ke Mabes Polri, kita lagi tidur. Karena pulang pagi pengen tidur. Atau diganggu oleh negara supaya melakukan pekerjaan negara. Saya turut. Ya kan? Saya nggak tahu perkaranya apa. Dan saya nggak punya kepentingan terhadap perkara ini. Sampai sekarang nggak punya kepentingan. Tapi apa? Nah, yang keempat ya, terus saja dulu. Yang keempat, ketika saya ditarik kuasa, ya nggak ada persoalan. Biasa aja lah kita, perkara banyak kok saya. Nggak mix amat, nggak susah amat. Nah, cuman ketika kita mulai dengan si Eliezer ini dengan doa, saya maunya kita tutup dengan doa juga, baru clear. Itu aja saya permintaan saya. Baru yang kelima, saya pingin minta dong jasa pengacara dari negara. Ya paling enggak 15 triliun ya, 15 triliun biar kita bisa poya-poya. Lama kerja capek loh, 5 hari nggak tidur, bayangin aja. Kalau nggak dikasih ya saya gugat negara. Bebas kan? Gugat, namanya gugat, ya nggak? Kalau mengenai pencabutan sendiri, sebenarnya saya pribadi belum menerima secara resmi. Tapi infonya udah ke kantor Bang Deolipa terkait pencabutan tersebut. Nah, kalau terkait pencabutan sebenarnya, ya kami sih pada prinsipnya bekerja atas dasar prinsip sebagai advokat, dilindungi juga oleh undang-undang advokat. Nah, kami sebenarnya merasa miris juga ini di tengah proses yang sudah berjalan di realnya, tiba-tiba ada pencabutan gitu. Nah, antara kami dan Baradae ini, hubungan kami selama proses pendampingan itu sangat luar biasa bagus. Dia mengungkapkan apa yang dia ketahui di depan kami berdua itu secara transparan dari hati nurani, dan merasa peluang itu menandakan bahwa hubungan antara lawyer dengan prinsipalnya itu, kliennya itu berjalan bagus. Gitu. Makanya kita heran juga kok tiba-tiba ada skenario pencabutan lagi nih, ada apa lagi nih. Saya mengingatkan ini Polri ya, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Ya, saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan, Polri tidak di atas pengacara. Ya, pengacara berada apapun posisinya untuk membuat satu proses due process ini menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, jadi ini saya persoalkan ini. Ya, ini saya yakin bukan pencabutan dari Eliezer. Ya, ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa. Ya. Jadi saya dapat WA dari anak buah saya pengacara dari kantor saya di Condet. Surat pencabutan kuasa. Tapi ini surat pencabutan kuasa ini tulisannya diketik. Tentunya posisinya si Eliezer nggak mungkin mengetik. Orang dia tahanan. Diketik baru dia tanda tangan. Biasanya Eliezer ini suka nulis tangan, ya kan? Tapi dia diketik dan tanda tangan. Saya bacakan saja surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam hal ini menerangkan bertindak sebagai diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum. Dengan ini saya selaku
pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Deoli Payumara dan Burhanuddin Associate Konselor at Law tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam pemberian kuasa tersebut. Saya kira kalau di runut kronologisnya kan 2 hari sebelumnya kami diminta datang ke Barreskrim. Dari jam 8 malam sampai jam 2 tengah malam itu ujung-ujungnya kami diminta mundur gitu. Tapi kami kan berprofesi advokat, kami ditugasi untuk mendampingi, bukan sekedar mendampingi, kami dilindungi bekerja secara profesional, secara transparan dan berdasarkan kode etik di Undang-Undang Advokat itu sendiri. Makanya begitu kita diminta mundur, kami nggak mau dan meninggalkan ruangan saat itu. Nah, selanjutnya ini 1-2 hari tiba-tiba kata-katanya dicabut. Nah, kami sendiri belum ketemu lagi dengan Baradae gitu. Bagaimana caranya dia mau mencabut, mengkonfirmasi, kan ada hal-hal yang formal juga. Paling tidak kita dipertemukan dengan Baradae gitu. Apa benar mau dicabut? Drama Verdi Sambo terbongkar. Ingat pesan Habib Rizik soal darurat kebohongan. Skenario mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya terbongkar. Ia resmi berstatus tersangka diduga sebagai otak pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, jika Verdi Sambo yang memerintahkan pembunuhan kepada Brigadir J, dia juga yang menyusun cerita jika Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae. Pernyataan tersebut sontak membantah seluruh skenario kotor Sambo, termasuk yang katanya ia tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan karena sedang melakukan tes PCR. Jadi waktu kejadian penembakan tersebut Pak Sambo, Pak Kadif tidak ada di rumah tersebut. Nanti kita tanya dalam rangka apa beliau menjalani tes PCR. Yang jelas beliau tidak ada di rumah, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan Senin 11 Juli 2022 lalu. Masih menurut Ramadan, Verdi Sambo baru mengetahui insiden tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J setelah dirinya ditelepon sang istri. Drama kebohongan ini mengingatkan kembali dengan seruan Muhammad Rizik Shihab soal negeri ini sedang berada dalam darurat kebohongan. Seperti celotehan Mustafa Nahrawardaya di Twitter saat ini sedang mengomentari salah satu artikel portal berita tentang tidak adanya peristiwa tembak-menembak di kediaman Verdi Sambo. Darurat kebohongan, tegasnya. Sebagaimana yang disampaikan Habib Rizik dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Lalu bahwa di negeri ini di mana-mana telah terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran. Kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Karena itu, yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak, kata Rizik. Tak sampai di situ, Habib Rizik juga menggaungkan soal revolusi akhlak. Kata dia, orang yang mempunyai akhlak baik bakal menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Begitu pula dengan akalnya bakal digunakan untuk berpikir yang baik. Orang yang akhlaknya baik, semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Orang yang akhlaknya baik, matanya digunakan memandang yang baik, telinganya digunakan untuk mendengar yang baik, pungkasnya.